Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 354. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Kaori memikirkannya dengan cermat. Hari ini bukan hari yang istimewa. Tempat ini meninggalkan Kaori kejutan besar pertama dalam hidupnya. Bahkan sekarang, dia tidak bisa melupakan Ariel bermain piano di restoran kristal. Baginya, jika itu bukan hal yang sangat penting, tidak perlu pergi ke Crystal Restaurant. Karena kenangan yang mengejutkan dari tempat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apapun. Apakah hari ini hari yang spesial? Kaori bertanya dengan hati-hati, karena takut melupakan sesuatu. Bukan apa-apa, aku hanya ingin makan bersamamu. Ariel berkata, hatinya sedang berjuang dan menderita. Tetapi di permukaan dia tidak menunjukkan keanehan sedikitpun. Apakah sesuatu terjadi? Sifat naluriah Ariel membuat Kaori mencium sesuatu yang tidak biasa. Dan dia samar-samar merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Tidak bisakah aku makan bersamamu? Di mana ada begitu banyak madalah? Ariel berkata dengan senyum tak berdaya. Kaori memperhatikan Ariel. Tidak dapat melihat kekurangan dalam ekspresinya. Dan akhirnya menyerah. Mungkin itu benar-benar hanya makan. Tiba di restoran kristal, Ariel sudah memesan kursi. Dan staf layanan membawa keduanya ke kursi di dekat jendela. Di mana Anda dapat melihat pemandangan malam Bandung yang paling indah. Dan itu adalah tempat terdekat dengan bintang-bintang di seluruh Bandung. Saat malam menyelimuti, langit malam penuh bintang, dan lampu menyala terang di bawah kota. Tidak heran jika restoran kristal sangat populer sejak dibuka. Makan di sini tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki pemandangan yang menawan, kata Kaori kepada Ariel dengan ekspresi senang. Jadi tidak hanya ada satu faktor untuk hal yang benar-benar sukses. Selain rasa dan pelayanan, sorotan terbesar dari kesuksesan Crystal Restaurant adalah pemandangan yang menawan di sini, kata Ariel. Aku suka di sini, melihat bintang dan lampu. Kaori berkata dengan obsesif. Jika kamu suka, kita akan sering datang untuk makan di masa depan, kata Ariel sambil tersenyum. Kaori memelototi Ariel dan berkata, di sini tidak murah. Bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membuang-buang uang seperti ini. Kaori, apakah kamu percaya padaku? Ariel bertanya tiba-tiba. Tentu saja, Kaori berkata tanpa ragu-ragu. Apapun yang kamu lakukan, aku percaya padamu. Ariel mengangguk tanpa suara. Keduanya kembali ke villa di lereng gunung pada pukul 10. Saat Kaori sedang mencuci, Lina datang ke kamar dan memberikan Ariel sesuatu yang tampak seperti kontrak di permukaan. Tempat di mana tanda tangan diletakkan. Di permukaan. Ini adalah kontrak. Tetapi sebenarnya adalah perjanjian perceraian. Dari buku tersebut, apakah akan menandatanganinya untuknya atau tidak? Terserah kamu untuk memutuskan. Lina pergi setelah meninggalkan perjanjian perceraian. Dia percaya bahwa Ariel telah membuat keputusan. Memegang perjanjian perceraian, tangan Ariel sedikit gemetar. Meskipun banyak orang telah menyebutkan perceraian mereka sebelumnya, tapi Ariel tidak pernah segugup ini sebelumnya. Karena tidak peduli siapa yang mengatakannya sebelumnya. Itu hanya pembicaraan. Tetapi sekarang, hal ini akan terjadi. Ariel tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan benar-benar terjadi. Itu akan benar-benar terjadi. Untuk Kaori, Ariel harus melakukannya lagi. Saya hanya benci bahwa kemampuan saya tidak cukup untuk melindungi Kaori. Kalau tidak saya tidak akan menggunakan metode ini. Ketika Kaori menyeka rambutnya dan berjalan keluar dari kamar mandi ketika dia keluar, dia melihat Ariel memegang kontrak dengan linglung, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah kontrak dari LKK Technoscience. Saya mungkin harus bekerja sama dengan perusahaan keluarga Wijaya selanjutnya. Apakah kamu ingin menandatanganinya? Ariel mengendalikan suasana hatinya dan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan Kaori mengetahuinya. LKK Technoscience adalah perusahaan Ariel, dan Kaori tidak memiliki pendapat sama sekali dalam kerja sama dengan LKK Technoscience.
Dia bahkan tidak melihat kontrak Nua. Tanda tangani namamu sendiri langsung di tempat tanda tangan. Kamu dapat bekerja sama sesukamu. Saya akan mendengarkanmu. Kaori berkata sambil tersenyum setelah menandatanganinya. Aku akan mengeringkan rambutmu. Setelah Ariel menerima kontrak, dia membawa pengering rambut. Kaori duduk di depan meja rias, melihat dirinya di cermin, dan kemudian menatap Ariel. Dia merasa bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidupnya adalah menikahi Ariel. Meskipun dia awalnya enggan, sekarang dia adalah pertimbangkan acara ini keberuntungan terbesar dalam hidup. Jika bukan karena Ariel, bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang begitu bahagia sekarang? Suara angin dari pengering rambut menembus ketenangan di ruangan itu, dan Kaori tidak menyadari rasa sakit yang tersembunyi di mata Ariel. Malam itu, keduanya tidur saling berpelukan, dan Kaori tidur sangat nyenyak. Tapi Ariel tidak tidur sepanjang malam, menikmati perasaan memegang Kaori di lengannya, karena dia tidak akan bisa menikmati perasaan ini lagi untuk sementara waktu. Keesokan harinya, setelah lari pagi, Kaori pergi ke perusahaan. Ariel sedang duduk di ruang tamu, dan Inem melihat ekspresi khawatirnya, dan mau tidak mau bertanya dengan cemas, "Ariel, ada apa denganmu, Bibi? Bantu aku menjaga Kaori." Ariel kata. Inem merasa lebih aneh ketika dihadapkan dengan pernyataan yang tidak dapat dijelaskan seperti itu. Bagaimana mungkin Ariel membiarkannya merawat Kaori? "Apakah kamu akan keluar kota?" tanya Inem dengan bingung. Ariel tidak pernah menyebutkan hal ini. Dan dari penampilannya, sepertinya Kaori tidak tahu. Kenapa dia tidak memberi tahu Kaori? "Karena beberapa alasan yang sangat penting. Saya harus berpisah darinya untuk jangka waktu tertentu," kata Ariel. Inem buru-buru duduk di samping Ariel. Dia bisa melihat bahwa hubungan antara keduanya sedang dalam masa yang kritis. Bagaimana mungkin Ariel pergi saat seperti ini? "Inem, kamu duduk dan istirahat. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Inem, yang baru saja duduk, berhenti dan dengan cepat berdiri. Lina berjalan ke sisi Ariel dengan ekspresi dingin, seolah melihat orang asing, dan bertanya pada Ariel, bagaimana dia menandatanganinya. Ariel mengeluarkan kontrak, yang tidak hanya memiliki tanda tangan Kaori, tetapi juga miliknya. Lina melihat perjanjian perceraian dengan puas, dan kemudian menunjukkan senyum tipis. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan harta bersama kalian? Bagaimana banyak uang yang Anda miliki? Jangan sembunyikan dari saya," Lina berkata dengan berani. Setelah membongkar berkas, dia tidak lupa menatap dompet Ariel. Ariel mengeluarkan kartu bank yang telah dia siapkan, dan berkata, "Bantu aku memberikannya kepada Kaori." "Berapa banyak uang di sini? Kamu tidak akan sengaja menyembunyikannya." "Ariel, saya peringatkan kamu. Selamat datang musim panas." 5 miliar. Lina belum selesai berbicara, tetapi Ariel telah menyela. Lina menatap Ariel dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, lainnya. "Berapa banyak? Berapa banyak uang yang kamu katakan di sini?" 5 miliar, Ariel berkata dengan ringan. Mendengarkan nomor astronomi ini, Lina hanya merasa bahwa dunia berputar, dan kepalanya menjadi pusing. 5 miliar, Ariel memiliki begitu banyak uang. Jika ini hanya setengah dari asetnya, itu berarti dia adalah orang dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Menjadi gelandangan selama bertahun-tahun, dia sebenarnya memiliki puluhan miliar aset. Dan Lina tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Kamu tidak bercanda denganku. Apakah kamu benar-benar punya banyak uang?" Lina bertanya dengan terengah-engah. "Berikan kartu ini kepada Kaori. Jika kamu berani menyimpannya untuk dirimu sendiri, aku beritahu kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan lupa, aku memaksa nenekku sendiri untuk mati, dan kamu hanya seorang ibu mertuaku." Ariel berkata kepada Lina dengan nada peringatan. Lina tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di belakangnya, dan tanpa sadar melirik lampu gantung di ruang tamu. "Sari digantung di sini. Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan uang ini kepada Kaori. Tetapi aku peringatkan kamu jangan memberi tahu dunia luar tentang hubunganmu dengannya. Saya akan mengungkapkan beritanya. Saya tidak ingin orang luar membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang Kaori," kata Lina. Ariel mengerti apa yang dimaksud Lina.
mengangguk dan berkata, "Aku tidak akan memberitahumu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak ada yang lain. Pergi dan berkemas. Lebih baik pergi sesegera mungkin." Lina selesai berbicara. Dia naik ke atas dengan kontrak dan kartu bank. Dia harus segera berbagi kabar baik yang menarik ini dengan William. Bersambung.